analisis data banyak benda dan hasil pengukuran. Yang keenam, yang berikutnya, peserta didik mampu menentukan kejadian dengan kemungkinan yang lebih besar dalam suatu percobaan acak. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memperkirakan hal yang akan terjadi dalam suatu percobaan acak. Itu tadi yang berdasarkan langsung ya Bapak ya, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP dengan kaitan konteksnya. Kemudian yang yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP dan dikaitkan dengan konteksnya. Elemen yang pertama bilangan, CP-nya tadi sudah Bapak ya. Tinggal kita ya Bapak, tinggal kompetensi, ada kompetensinya Bapak, ada membaca, menuliskan, menentukan, membandingkan, mengurutkan, menyusun, mengurai, menyelesaikan, melakukan. Nah, materinya bilangan cacah. Tujuan pembelajarannya seperti itu ya Bapak ya. Salah satunya adalah peserta didik mampu membaca dan menuliskan bilangan cacah dari 100.000 hingga 1 juta. Itu. Kemudian materi yang berikut yaitu KPK dan FPB. Contohnya itu tadi Bapak, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB atau peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Kemudian yang ketiga, CP yang ketiga yang didapat itu materinya tentang operasi hitung campuran. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan. Tuh tadi. Oke, lanjut Bu Irma, yang aljabar itu tadi kompetensinya yang saya temukan ada 5, mengidentifikasi, meniru, mengembangkan, menyelesaikan, dan menggunakan. Itu materinya tentang rasio. Nah, tujuan pembelajaran itu ada 5. Salah satunya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pola bilangan membesar dan mengecil melibatkan perkalian dan pembagian. Seperti itu Bapak. Bisa lanjut Bu Irma untuk pengukuran. Nah, ditemukan ada 2 kompetensi, menentukan dan menghitung. Materinya bangun datar. Untuk kelas 5 itu trapesium, layang-layang, belah ketupat serta gabungannya, ada waktu, sudut pada bangun datar. Salah satu tujuan pembelajarannya berdasarkan kompetensinya yaitu peserta didik mampu menentukan keliling berbagai bentuk bangun datar, trapesium, layang-layang, belah ketupat serta gabungannya. Kemudian untuk elemen geometri itu ditemukan ada 4 kompetensi yaitu mengonstruksi, mengurai, membandingkan, menemukan. Untuk materinya itu bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya serta lokasi. Titik lokasi sih Pak sebenarnya titik koordinat. Kemudian salah satu tujuannya, contoh tujuannya itu tujuan pembelajaran peserta didik mampu menyusun beberapa bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya membentuk bangun ruang baru. Kemudian yang terakhir, elemen terakhir yaitu analisis data dan peluang. Di situ saya dapat kompetensi yaitu mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menentukan. Materinya tentang peluang. Dan data sih Pak sebenarnya saya lupa. Mohon maaf Pak. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu salah satunya itu peserta didik mampu membandingkan data. Seperti itu Bapak penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya juga minta masukan dari Bapak apabila menemukan kurang jelas seperti itu ya Bapak. Sama-sama. Kurang lebihnya terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bu Vivian. Sama-sama Pak. Karena kita dikejar waktu, masih ada satu presentasi lagi. Saya tak melihat pada tadi Bu yang tentang FPB, KPK dan FPB tadi. Sebenarnya dari perumusan ini semuanya sudah bagus Bu. Jadi tidak ada yang kurang, maksudnya di sini bagaimana
menentukan tujuan dan capaian pembelajaran itu, yang ingin saya sampaikan di sisi lain adalah dalam pembelajaran matematika itu bagaimana seorang guru menanamkan konsep tentang pembelajaran matematika itu. Misalnya aja tadi yang KPK dan FEB. Ini misalnya kalau di sini hubungannya dengan bilangan cacah sampai 100.000, seorang guru bisa menggunakan metode-metode yang kadang-kadang keluar dari mainstreamnya. Artinya ini bisa berkolaborasi atau ini punya inovasi yang mungkin hal itu sebenarnya bisa membangkitkan semangat anak untuk khususnya belajar matematika. KPK dan FEB misalnya contohnya. Ketika jenengan masuk di kelas dan pembelajaran matematika, misal pas pada waktu pembelajaran matematika, panjenengan membawa media pembelajaran yang mungkin hal itu asing di depan anak-anak, belum pernah ia lihat. Dalam hal ini KPK dan FEB ini bisa membawa media yang itu mereka menjadi penasaran anak-anak ketika masuk di dalam kelas. Contoh, kalau kita mau belajar KPK FEB bisa menggunakan benda-benda yang nanti dikelompok-kelompokkan seperti biji-bijian, biji kenar, biji apa itu, mungkin uang tiruan itu bisa dibawa. Jadi ketika jenengan masuk dalam kelas, kalau hanya menerangkan konsep di papan tulis dengan penjelasan dari A sampai Z, mungkin bisa saja bagi anak-anak yang yang cepat menangkap pembelajaran itu bisa paham. Tapi bagi anak-anak yang lambat, mungkin tentunya kita butuh sesuatu untuk menjadi pengantar mereka memahami konsep tadi. Nah, ini seperti tadi KPK dan FEB bisa menggunakan dengan bahwa media yang mereka itu bisa penasaran dan menarik untuk belajar matematika, khususnya KPK dan FEB. Tentunya hal ini dibutuhkan kreativitas, inovasi dari panjenengan sendiri. Sebagai contoh tadi ada uang mainan, ada biji-bijian dan sebagainya untuk menerangkan KPK dan FEB tadi. Karena KPK dan FEB faktor dan kelipatan itu untuk membedakannya bagi anak-anak yang kelas dasar, karena KPK dan FEB mulai diajarkan di kelas 4. Saya kira begitu Bu penjelasan saya, mungkin ada tambahan dari Bu Juanita. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, atas masukannya Pak. Sama-sama. Terima kasih sekali Pak Gunawi atas sarannya ya. Sama-sama, Bu. Untuk implementasi dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Viviani tuliskan. Ya, untuk tujuan pembelajarannya sudah bagus Bu, sudah rigid ya, sudah rigid. Kemudian tadi niku tidak ada yang perlu dikomentari ya Pak Gunawi ya. Betul Bu, iya. Dari tujuan pembelajaran ya, sudah bagus ya. Terus niku terkait tadi penggunaan benda konkret ya Pak ya. Betul Bu. Jadi karena matematika itu kan cenderungnya sifatnya abstrak, sehingga butuh adanya media benda konkret. Ini sama seperti kemarin pendalaman materi, kalau Bapak Ibu dapat jurnal itu ya, kemarin kan ada pemanfaatan benda konkret untuk melatihkan pemahaman siswa. Nah, khususnya tadi di mapel matematika, di materi KPK dan FEB. Nah, jadi anak saya juga demikian Pak. Ketika pembagian itu diajari pembagian Progapit ya. Iya ya Allah, betul, terus saya akhirnya beli kancing Pak. Saya beli kancing baju ya Bu, kancing baju. Kancing baju, ya beli kancing baju. Lah kebetulan mau cari biji-bijian kok pas nggak ada waktu itu. Lah di dekat rumah kan ada jual itu toh Pak, kancing-kancing. Nah, saya beli itu. Beli kancing tak aja pembagian. Alhamdulillah kok rodok lumayan rodok. Paham. Kelas 3 MI Pak ya, kelas 3 MI. Tapi memang betul sekali pemanfaatan benda konkret karena abstrak sekali pembagian itu kan. 17 dibagi
3 itu berapa itu dia belum nyentel sama sekali Ya, di sini, ada Pak. pembagian versi 1. Ya, Ya. enggak. Jadi terus akhirnya itu saya carikan apa ya yang dia cepat mudeng gitu, terus saya tak belikan kancing. Terus alhamdulillah kok lumayan Pak ya. Jadi pemanfaatan benda konkret Bu ya. Bu Viviani, masukan yang bagus dari Iya, Pak Bu. Nawi. Oke, itu saja Pak dari Ya. saya ya. Jadi implementasi berarti Bu, implementasi dari tujuan pembelajaran yang Bu Vivian sudah terapkan, itu implementasinya dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari seorang guru. Iya, Bu. Terima kasih Pak Gunawi dan Sama-sama, Bu Bu. dosen Zuanita, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Oke, Irma. sama-sama. Ya, demikian Bu pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vivian. Selanjutnya Ibu Hamriani. Sudah siap Ibu Hamriani? Siap, Bu. Siap. Siap. Sebentar. Suaranya Bu Hamriani. Silakan Bu. Bu. Ibu Hamriani. Ya. Ya, silakan Ibu. Ini belum terbuka, Bu. Masih terputar-putar. Oh, begitu ya. Oh, masih jalan-jalan ya. Ya. Sepertinya jaringan, Bu. Iya. Biasa daerah timur. Ya, Ya, tidak apa-apa. Ya. Sambil menunggu Bu Hamriani, nanti kalau sudah siap nanti langsung dijeda saja ya Bu. Saya mau bertanya dulu sama Pak Gunawi. Sudah Oh, siap Oke, ini, Bu. Iya. alhamdulillah. Ya, siap. Ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin dalam pemaparan saya nanti ini kurang jelas atau bagaimana, mohon bimbingannya setelah akhir saya presentasi. Terima kasih. Hari ini saya akan presentasikan tentang menyusun alur tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil fase B. Fase yang saya ambil yaitu fase B. Adapun di sini tujuan pembelajarannya saya ambil dari menganalisis kompetensi tadi, yaitu satu, mungkin untuk CP-nya saya tidak usah baca lagi Bapak Ibu, Iya, baca Bu. karena Ya. waktunya saya lihat sudah ini. Tujuan pembelajarannya memahami bilangan, menambah sense pada bilangan caca sampai 10.000, membaca bilangan caca sampai 10.000. Ini tujuan pembelajarannya saya ambil dari menganalisis kompetensi. Mohon maaf Ibu dosen, saya di sini tambah tabelnya karena saya bingung kalau diurut turun. Jadi saya analisa kelas 3 dan 4 kalau ke samping begitu. Terus yang ketiga, menulis bilangan caca sampai 10.000, 4 membaca bilangan caca sampai 10.000, 5 menulis bilangan caca sampai 10.000, 6 menentukan nilai tempat dengan benar, 7 membandingkan bilangan caca sampai 10.000, 8 mengurutkan bilangan caca sampai 10.000, 9 menyelesaikan masalah menggunakan ribuan sebagai satuan, 10 menentukan operasi penjumlahan dan bilangan caca sampai 10.000. Coba Ibu Erma lanjut, mungkin masih ada di bawah. 11 menentukan operasi perkalian pembagian bilangan caca sampai 100,
mengurutkan benda-benda menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika, menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan dan faktor, membandingkan antara pecahan dengan pembilang 1, misalnya 1/2, 1/3, dan 1/4, terus antar pecahan dengan penyebut yang sama, misalnya 2/8, 4/8, dan 7/8. 14, mengurutkan antar pecahan dengan pembilang 1 sama dengan yang di atas. Terus 15, mengenali pecahan senilai simbol matematika, gambar dan simbol matematika. 16, menyatakan pecahan desimal, persepuluhan, perseratusan, serta menghubungkan pecahan desimal, perseratusan dengan konsep persen. Coba Ibu Erma sedikit turun lagi. Mohon maaf Bu, ya sebentar Bu. Ya, aljabar. Saya mau inikan dulu Bu, analisa apanya nih? Bagian atas Bu. Yang saya dapat untuk di kelas 3 itu, ya setelah saya lihat buku, ternyata di kelas 3 itu hanya sampai dengan bilangan caca sampai 1000. Terus di kelas 4 itu sampai 10.000. Memahami, membaca itu ada di kelas 3 dan kelas 4 juga. Terus menentukan juga ada, tetapi cuma angkanya yang berbeda. Mengurutkan, menggunakan, menentukan operasi penjumlahan. Kalau di kelas 4 itu dia operasi penjumlahan dengan perkalian, pembagian. Kalau di kelas 3 itu tidak ada. Menentukan perkalian dengan pembagian juga ada. Coba Ibu Erma ke bawah lagi. Terus yang untuk sampai menentukan menyelesaikan masalah dengan kelipatan dan faktor itu dia tidak ada di kelas 3 Pak. Saya tidak temukan di buku, adanya hanya di kelas 4. Lalu untuk pecahan juga ini saya tidak temukan di kelas 3, adanya di kelas 4. Tentang melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut, membandingkan pecahan, terus menggunakan itu tidak saya temukan di kelas 3, hanya saya temukan di kelas 4. Lanjut untuk aljabar juga sama, tujuan pembelajarannya saya ambil dari analisis kompetensi. Terus di sini menentukan nilai belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Terus coba Ibu Erma turun. Untuk TP-nya mengembang, iya. Mengembangkan. Kayaknya cuma 1 Ibu ya. Coba saya kurang ini. Saya coba buka beta punya file di sini sendiri. Untuk aljabar yang saya dapatkan di kelas 3 cuma menentukan nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Untuk di kelas 4 yaitu mengidentifikasi pola gambar membesar dan mengecil, melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Terus mengembangkan pola, ini masih di kelas 4, mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Terus mengidentifikasi pola dengan mengembangkan pola itu adanya di kelas 4, yang saya temukan di kelas 3 itu cuma 1 Pak. Terus untuk pengukuran, mengukur panjang, berat dan panjang dan berat. Kalau di kelas 4 itu mengukur luas dan volume. Terus untuk 3.12-nya menentukan hubungan antar satuan sentimeter. Kalau di kelas 4 mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan caca. Terus untuk geometrinya, di kelas 3 itu ada mendeskripsi ciri berbagai bentuk bangun datar segi 4 dengan segi banyak.
Terus sama juga di kelas 4 juga ada. Terus menyusun komposisi berbagai bangun datar ada di kelas 3, ada juga di kelas 4. Sedangkan di kelas 3 dia tidak ada mengurai dekomposisi bangun datar, adanya di kelas 4. Dia cuma ada mendeskripsikan dan menyusun. Terus untuk analisa data dan peluang di kelas 3 itu cuma mengurutkan data, memandingkan data, menyajikan data dalam bentuk tabel. Sedangkan untuk kelas 4 menyajikan data dalam bentuk pitogram, menginterpretasikan dalam bentuk pitogram dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan menginterpretasikan data dalam bentuk diagram. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, mohon bimbingannya jika ada kurangnya, mungkin kurang banyak Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak melihat pada konsep geometri Bu. Di geometri tadi khusus kelas 3 ada mendeskripsikan bentuk bangun-bangun. Tadi paparan yang ketiga tadi saya sampaikan bagaimana menanamkan konsep itu. Kalau dari rumusan ini semuanya sudah bagus Bu, jadi tentunya sangat rinci dan detail khususnya untuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran juga bagus. Tentunya saya menyoroti aja di bagian geometri di sini tadi disampaikan khusus kelas 3 ya tadi. Itu penanganan konsepnya adalah mendeskripsikan ciri bangun-bangun datar segi 4, segi 3, segi banyak itu. Perlunya seorang pendidik atau guru itu membekali diri dengan dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang kadang-kadang itu tidak ada hubungannya dengan pengajaran, pembelajaran di kelas. Tetapi sesungguhnya itu merupakan skill atau keterampilan yang berguna ketika kita berada di depan anak-anak. Contohnya ketika ingin menanamkan konsep mendeskripsikan ciri bangun datar segi 3, segi 4, kita bisa belajar origami atau seni melipat. Nah, ketika ibu masuk di ruangan kelas membawa selembar kertas warna misalnya, mungkin HPS atau apa, atau yang sudah kita siapkan itu. Dan kita akan merangkan mendeskripsikan bangun datar tadi. Anak-anak diajak untuk melipat origami tadi, seni melipat tadi. Ketika melipat itu ada bagian-bagian di mana ketika melipat dalam bentuk segitiga. Jadi tahapan-tahapan melipat nanti ketika anak diajak melipat dan ketika lipatan pertama misalnya ada bentuk bangun segitiga, anak-anak diajak mendeskripsikan bersama-sama. Ini bangun segitiga anak-anak, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Nah, ini pengalaman belajar yang reinforcement, artinya lama dalam ingatan anak-anak. Nah itu, nanti bertahap lagi melipat, jadi persegi panjang. Saya pernah lakukan di dalam kelas ketika saya mengajak anak-anak mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar dengan membuat pesawat. Nah, tahapan-tahapan membuat pesawat tadi ada bentuk melipat tahapan pertama, kedua sampai jadi itu ada bentuk segitiga, kemudian segitiga sama kaki, kemudian persegi. Itu memudahkan anak untuk memahami.